Yang dimaksud organik itu tentunya kita berbasis kepada kesehatan ya. Karena sayur sehat itu bernilai tinggi dibanding kita bertani secara konvensional. Kita di sini sengaja berusaha untuk menanam sayur yang sehat sehingga kita nanti bisa meneruskan kepada warga-warga yang lain untuk bisa ikut serta menanam sayur sehat. Ada keunikan dari Pasar Dongko, kita berbelanja menggunakan koin. Koin juga ramah lingkungan, kita membuat sendiri dari anyaman koran. Di sini itu kemasannya itu tanpa kemasan plastik, kita no MSG, makanan kita itu unsur dari kebun sendiri. Ini salah satu bedengan yang ditanami sayur, karena kemarin ada pesanan sayur, jadi dipanen untuk penanaman kembali. Ini sisa-sisanya yang kurang bagus, dengan gulma-gulma yang ada kita bersihkan kembali untuk ditanam kembali dengan benih-benih yang baru. Satu pantangan buat berkebun sehat itu, kalau sifatnya di bedengan atau tempat yang memang sudah dikondisikan seperti ini, pantangannya jangan diinjak ya, karena memang kalau diinjak itu tanah akan menjadi padat dan keras. Fungsinya organik seperti itu, untuk menjaga kestabilan kelenturan tanah. Oke. Hingga kita gemburkan kembali pakai cangkul. Kalau sering dipakai ini gembur, jadi nggak harus mengeluarkan tenaga kuat untuk mencangkul atau menggemburkan, karena banyak pupuk organik terutama. Setelah penggemburan atau menggemburkan tanah, area yang ingin ditanami kembali, maka kita siapkan bibit. Untuk bedengan ini kita mencoba tanamin bibit pakcoy, benih pakcoy yang sudah disiapkan. Oke, bisa ambil bibitnya. Nah, kemudian kita tebar benih pakcoy ya, agar tidak menggumpal atau tidak menumpuk. Dari masa tanam ya, sehingga panen itu kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu, 1 bulan ya. 1 bulan udah bisa dipanen. Sayuran hijau ini dia masa ini pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan tanaman yang lainnya sejenis cabai, jagung, kacang panjang, beda lagi.
Perkenalkan, nama saya Abdul Somad. Sehari-hari kegiatan mengelola lahan yang ada di Sekebun, kelompok KWT RW 02 Gang Kodir. Keberadaan Sekebun berawal memang dari lahan yang memang hanya sebatas ruang lingkup pekarangan rumah ya. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah kita ada warga yang berbaik untuk lahannya digarap oleh kelompok kami, kelompok KWT Sekebun. Adapun yang kita tanam kesehariannya ya berupa sayur sehat ya bermacam-macam, ada bayam, ada kangkung, ada tomat, juga ada cabai, dan ada yang jenis lainnya juga. Selanjutnya untuk penebaran pupuk komposnya, tadi benih vaksinnya sudah ditebar, tinggal kita menutup dengan pupuk kompos ya yang sudah siap pakai. Nah, kita tebarkan seperti ini. Kemudian kita siapkan air untuk menyiram. Sebelum disiramkan, kita tambah dengan tadi molase ya, atau pupuk cair sesuai dengan takaran yang kita gunakan. 7 liter air kita kasih 7 tutup. Karena perbandingan 1 liter ini kita kasih 1 tutup. Kalau untuk luas lahan, memang ini kan keseluruhan ada lahan 1000. Jadi kita bagi 2, 500-500. Dan di sebelah sana itu dibagi tanaman-tanaman yang bersifat tanaman tahunan ya. Kayak pisang gitu, pepaya, terus talas. Memang usianya agak-agak panjang ya dibanding dengan sayur organik yang kita tanam. Sedangkan yang kita tanam ini kan kayak kangkung, itu kan 3 minggu atau sebulan paling lama itu udah bisa dipanen gitu. Jadi waktunya lebih cepat dibanding tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Baik, untuk ibu-ibu kelompok tani Sekebun, pada hari ini kita mempraktekkan pembuatan pupuk MOL ya, mikroorganisme lokal ya, karena ini bersifat dari bahan-bahan yang memang kita manfaatkan, bahan-bahan yang sisa daripada nasi bekas, terus dicampur dengan peyem misalnya tape ya, ke peyem orang Sunda, tape, molase. Ini beyang gula ya, dasar beyang gula. Terus ini juga kita kasih pemancing daripada mikroorganisme yang sudah ada, tetapi ini untuk penggerak saja ya. Terus untuk selanjutnya kita juga menambahkan ini air beras. Nah, di sini ada air beras kapasitas 5 liter. Untuk pembuatan pupuk MOL kita buat 30 liter. Karena di sini ada 2 galon, 1 galon ini ada 15 liter air, ya, kapasitas 15 liter air. Terus untuk penggunaan atau cara pengolahnya, 1 galon ini 15 liter air kita kasih molasenya 200 mg.
Ya, setelah ini dicampurkan, lalu dimasukkan ke galon ya. Nanti tinggal ditambah lagi dengan air beras. Untuk selanjutnya, karena ini bersifat kita fermentasi ya, jadi kita menggunakan aerasi atau aerator untuk pemantauan. Karena ini bersifat gas, jadi untuk pemantauannya ini kita menggunakan penutup ya. Penutupnya ini kita buatkan ventilasi seperti ini untuk pengontrol air. Ketika nanti ini berproses, maka si air ini akan menggelembung ya, menggelembung masukkan udara. Jadi maksimalnya nanti selama dia bekerja fermentasi ini 2 minggu. Masa bekerjanya 2 minggu. Jadi setiap pagi nanti sambil dikocok begini aja ya. Dikocok begini. Ya, nanti di sini akan bekerja, si uapnya ini akan keluar melalui ini. Ini harus benar-benar rapat, nggak boleh ada udara yang keluar ya. Sehingga maksimal nanti hasil kerjanya fermentasinya itu. Dari KWT Sekebun akan panen sawi atau secin yang kita tanam dari 3 minggu yang lalu. Sekarang kita mau panen. KWT Sekebun itu berawal dari tahun 2018. Ibu-ibu yang terlibat di KWT Sekebun ini ada yang pekerja, ada juga ibu rumah tangga. Kebanyakan ibu rumah tangga yang bekerja tuh paling beberapa orang lah. Waktu dia libur Sabtu Minggu dia ikutan di KWT Sekebun. Dari KWT Sekebun hasilnya selain kita berjualan di Pasar Dongko, kita jual juga di sekolah alam untuk kebutuhan kantin sekolah. Salah satu keunikan Pasar Dongko itu di sini ibu-ibu yang berbelanja menggunakan koin. Ada koin 2.000, 5.000, dan 10.000. Koinnya ini menggunakan ramah lingkungan juga dari koran. Kita menganyamnya sendiri. Ya, berarti ya. Ibu nukernya berapa? 30 itu. Pengen sebenarnya. Di sini ada beberapa menu kayak botok, pepes tahu, packagingnya menggunakan daun pisang. Daun pisang.
Ada daun, kadang ada daun jati, ada daun memangkokan juga. Jadi daun-daun yang bisa digunakan, kita pergunakan untuk packaging di Pasar Dongko. Awal mulanya sih kita tuh diawali dari ada komunitas menganyam. Dari menganyam itu 2013 kita bosan hanya menganyam, terus kita mulai dari tahun 2018 mulai berkebun. Dari berkebun itu kita awalnya cuma untuk dikonsumsi sendiri ya, makanan sayuran sehat atau makanan sehat gitu. Semakin hari, makin bulan, 1 tahun kemudian sayuran itu yang kita tanam semakin banyak hasilnya. Kita bingung dari situ mau diapakan, dan terjadilah evaluasi terus sampai kita ngadain Pasar Dongko Fresh Market ini. Alhamdulillah respon warga di sini merespon dengan baik ya. Kan karena kita di sini itu jadi lebih tadinya kampung kita itu gersang, kampung kita itu ya sering banjir, sering dengan adanya Pasar Dongko kita jadi lebih baik lagi. Jadi sampah-sampah tidak membuang ke kali, lebih hijau, lebih asri lah kampung kita. Hasil Pasar Dongko itu dipergunakannya ya tergantung ibu-ibu yang berjualan ya. Kalau saya sih kadang ya untuk jajan anak, untuk tambah-tambah ke dapur gitu. Kan ibu-ibu masing-masing punya hasil sendiri, jadi mereka untuk apa terserah mereka. Manfaatnya satu, kita bisa berkomunikasi dengan warga. Keduanya juga ada pemanfaatan yang lebih daripada sekedar kita mengolah secara pribadi ya. Kita juga mengedukasikan kepada kelompok Pasar Dongko ya. Dari sini kita punya kegiatan Pasar Dongko yang alhamdulillah hasil dari sekebun ini kita manfaatkan dan kita jadikan menu atau masakan atau olahan yang bersifat organik, makanan sehat. Dan adapun untuk penjualan sayur itu kadang juga tamu-tamu juga berkunjung ke lokasi kebun kami, bisa memetik secara langsung gitu untuk tanaman-tanaman yang sekiranya siap dipanen pada hari itu juga. Dan ini salah satu tempat pengomposan karena kita memang bertani sehat, jadi kita menggunakan pupuk kompos atau dicampur dengan pupuk kandang ya, atau kohe disebutnya, pupuk kandang. Ini salah satu setelah diayak ya, ini salah satu bentuk pupuk komposnya. Ini dia sudah hancur, bahkan ini juga ada daun-daun kering. Nah, ini sebagai tambahan ya daripada berbahan dasar daun-daun kering digunakan untuk bahan dasar pupuk kompos. Di samping juga ini ada kohe ya, kotoran hewan. Ini bisa dari kotoran kambing atau ya disebut kohe. Ini nanti diaduk ya. Perbandingannya untuk 10 kilo kita perbandingannya 1 ember kohe ya.
untuk penggunaan tanamnya. Untuk menanggulangi atau menjaga daripada tanaman sayur-sayuran, kita di sini karena berorientasi pada tanaman sehat atau sayur sehat, kita mengacu kepada pemanfaatan ya daripada daun-daunan yang bersifat pahit untuk membuat pestisida nabati. Bahan-bahan yang diperlukan ini salah satunya daun sirsak. Karena daun sirsak ini mempunyai ciri khas karena bersifat pahit ya, daun sirsak. Sedantannya juga ada daun pepaya. Pepaya juga sama, juga bersifat pahit juga. Terus sini ada daun jawer kotok, karena juga punya ciri khas yang bau luar biasa ini. Ini sangat disegani oleh hama-hama ya, terutama tukik-tukik yang bertebaran di sekitar kebun. Terus ini salah satunya daun samiloto yang jenisnya pahitnya luar biasa. Maka untuk pengaplikasian ini, mengaplikasikannya kepada 2 liter air ya. Kalau untuk perawatan kita berusaha ya untuk menanam sistem organik ya, karena warga sudah sedikit mengenal yang dimaksud organik itu tentunya kita berbasis kepada kesehatan ya, karena sayur sehat itu bernilai tinggi dibanding kita bertani secara konvensional. Karena konvensional itu ya orang juga bisa menilai. Artinya kalau konvensional itu kan satu membutuhkan lahan yang luas, kedua juga memang bahan-bahannya juga menggunakan pupuk kimia ya. Kita di sini sengaja berusaha untuk menanam sayur yang sehat sehingga kita nanti bisa meneruskan kepada warga-warga yang lain untuk bisa ikut serta menanam sayur sehat.